Di era revolusi industri 5.0 yang dipenuhi oleh gelombang inovasi digital, teknologi perkantoran bukan hanya sekedar tren, melainkan fondasi mutlak yang membentuk kesuksesan dalam lingkungan bisnis. Setiap langkah dalam dunia yang didorong oleh teknologi perkantoran adalah sebuah perjalanan menuju efisiensi tanpa batas di era ini. Oleh karena itu, mari bersama-sama menjelajahi dan memahami bagaimana teknologi perkantoran menjadi kunci utama menuju kesuksesan di era 5.0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Seva. Saya Jihan. Kali ini kami berdua akan membahas salah satu teknologi di bidang perkantoran yang udah nggak asing lagi nih di telinga kita. Nah, teknologi yang bakal kita bahas kali ini yaitu cloud storage. Cloud storage adalah media untuk menyimpan, mengakses, serta membagikan data dan file yang mengandalkan teknologi cloud atau internet, sehingga dalam pengoperasiannya hanya memerlukan gadget dan koneksi internet. Nah, konsep dari cloud storage ini sendiri juga nggak jauh beda nih dari konsep file server yang ada di suatu perusahaan, karena yang bedakan hanya dalam pengelolaan infrastruktur media oleh provider cloud dan layanan penyimpanan file di dalamnya dapat diakses menggunakan jaringan internet. Untuk contoh dari cloud storage ini sendiri ada banyak ya teman-teman, seperti OneDrive, Google Drive, iCloud, dan Dropbox. Kali ini, kami berdua akan menjelaskan cara penggunaan salah satu contoh cloud storage tersebut, yakni Google Drive. Yuk, simak baik-baik tutorialnya. Oke, untuk panduan awal pengoperasian Google Drive, kita akan mendownload terlebih dahulu Google Drive-nya. Sebelumnya, buka dulu Google Chrome di laptop kalian. Setelah itu, ketik keyword Drive pada kolom pencarian, lalu search, dan akan muncul seperti ini. Setelah itu, klik pada website Google Drive ini, dan akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kita akan mendownload aplikasi Google Drive untuk laptop kita. Jika belum memiliki akun Google Drive, maka kita bisa sign in terlebih dahulu. Namun, jika sudah memiliki akun Google Drive, kita bisa langsung login. Berikut ini adalah tampilan Google Drive setelah berhasil login atau sign in. Nah, untuk fitur-fiturnya sendiri, itu ada banyak ya. Ada prioritas, aktivitas, ruang kerja, drive saya, drive bersama, dibagikan kepada saya, terbaru, berbintang, spam, sampah, penyimpanan, dan sebagainya. Nah, adapun cara untuk mengoperasikan fitur-fitur tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu kita akan mengenal fitur drive saya. Sebenarnya, fungsi utama dari seluruh fitur ini itu sama, mulai drive saya, prioritas, aktivitas, ruang kerja, dan sebagainya. Tapi, perbedaannya itu terletak pada lokasi menyimpannya saja. Nah, fitur drive saya ini biasanya digunakan untuk menyimpan file-file pribadi sehingga dapat dilakukan dalam satu akun saja. Nah, sedangkan drive bersama ini ya, itu biasanya digunakan untuk menyimpan file yang melalui banyak akun. Jadi, dalam drive bersama ini itu terdapat fitur untuk mengelola anggota. Kemudian, ini ada fitur prioritas. Nah, prioritas ini itu biasanya digunakan untuk melihat dokumen yang sering kali dibuka. Lalu untuk fitur yang dibagikan kepada saya ini itu biasanya digunakan untuk menyimpan file dari pengguna lain. Contohnya misal ketika kita membuka link file dari orang lain, maka file tersebut akan otomatis masuk ke dalam fitur ini. Nah, sementara itu yang terakhirnya ada fitur terbaru. Biasanya digunakan untuk menyimpan dokumen secara otomatis. Nah, dokumen yang biasanya disimpan ini itu dokumen yang baru saja diunggah atau diedit. Oh iya, ada lagi nih satu lagi fitur berbintang. Nah, fitur berbintang ini itu biasanya digunakan untuk melihat file yang telah diberi bintang oleh pengguna. Misalnya di sini saya akan membintangi salah satu file ya. Nah, ini. Misal di sini saya akan bintangi file ebook. Nah, di sini ada PKM penjelasan umum. Nah, ini untuk membintanginya itu cukup dengan mengklik tanda bintang di samping kanan filenya seperti ini. Maka secara otomatis itu akan muncul ke bagian berbintang. Nah, seperti ini ya tampilannya. Cara pembuatan folder baru,
Yang pertama yaitu klik tanda plus baru ini yang ada di bagian kiri atas tampilan Google Drive. Lalu nanti akan muncul folder baru di atas sendiri. Nah, ini kita klik saja langsung. Di sini kita akan memberi nama folder yang akan kita buat. Contoh, kita kasih nama folder contoh. Nah, setelah diberi nama seperti ini, kita klik buat. Nah, secara otomatis folder contoh sudah muncul di beranda tampilan Google Drive kita. Selanjutnya yaitu cara untuk mengupload file di folder. Yang pertama, kita klik plus lagi di bagian kiri atas, lalu pilih opsi upload file di bagian di bawah folder baru. Di sini kita akan memilih file yang akan kita upload pada folder. Contoh di sini saya akan mengupload silabus kepegawaian. Lalu klik open di bagian bawah. Nah, di sini akan diproses untuk mengupload file. Nah, setelah selesai, nanti akan muncul di tampilan Google Drive. Setelah mengupload file, selanjutnya kita akan mengupload folder. Klik baru, sama kayak yang tadi. Lalu klik upload folder di bagian bawah upload file. Nah, di sini kita akan memilih folder mana yang akan kita upload. Contoh, di sini saya akan mengupload folder template ini. Lalu klik upload. Nah, setelah itu akan muncul folder yang tadi kita upload. Untuk mendownload file di Google Drive, caranya cukup sederhana. Kita klik file yang akan kita download, lalu nanti akan muncul icon download seperti ini di atas, ya, di bagian nama folder. Nah, kita klik download, nanti akan secara otomatis file akan terdownload. Nah, nanti akan muncul di bagian download Google Chrome seperti ini. Artinya, file yang kita download tadi sudah sukses terdownload. Nah, untuk cara kedua yaitu kita tinggal klik titik 3 di bagian kanan file. Setelah itu nanti akan muncul icon download dan tulisan download seperti ini. Kita tinggal klik satu kali saja. Nah, nanti akan secara otomatis terdownload. Berikutnya yakni cara melihat pratinjau file. Untuk cara melihat pratinjau file ini, itu cukup sederhana. Caranya dengan mengklik titik 3 di sebelah kanan file seperti ini, kemudian ketuk buka dengan dan pilih pratinjau. Nah, akan ada tampilan file seperti ini. Nah, fungsinya dari pratinjau file ini adalah untuk memastikan bahwa file yang telah diupload tidak mengalami error. Biasanya, setelah kita mengupload file seperti tadi, perlu untuk mengecek pratinjaunya. Hal ini agar nanti ketika kita membuka filenya itu tadi, itu tidak mengalami kerusakan di bagian filenya ini. Maksudnya, file ini tuh nanti dapat dibuka. Selain cara tersebut, ada opsi lain dalam melihat pratinjau file. Cara lainnya itu sama dengan mengklik titik 3 tadi, lalu pilih buka dengan. Nah, di sini itu akan ditawarkan opsi-opsi untuk membuka dokumen ini lewat aplikasi lain, misalnya dengan Google Dokumen. Seperti ini. Nah, berikut ini tampilannya ya. Untuk fitur selanjutnya yakni mengelola akses dan anggota untuk berbagi file atau folder. Mengelola akses dan anggota ini itu sangat berkaitan dengan gimana caranya untuk membagikan file ini dengan pengguna lain. Nah, untuk dapat membagikan file ini, itu pengguna harus tahu lebih dahulu bagaimana langkah-langkah dalam mengelola siapa saja yang dapat mengakses file dan siapa saja yang dapat menjadi anggota. Langkah awal yang dapat dilakukan untuk mengelola akses di file ini adalah dengan mengklik file tersebut, kemudian pilih gambar orang, kemudian pilih salah satu opsi di sini antara dibatasi atau instansi atau siapa saja yang memiliki link. Perbedaan antara opsi dibatasi dengan siapa saja yang memiliki link ini, itu adalah jika memilih opsi dibatasi, maka pengguna itu harus memasukkan email pengguna lain, lalu menyalin link yang tersedia untuk dibagikan kepada pengguna lain tersebut. Nah, untuk menambahkannya ini, kalau misalnya aksesnya terbatas, itu kita perlu masukkan link orang lain. Contohnya seperti ini, saya hendak masukkan email dari pengguna lain, seperti ini. Kemudian ketuk kirim.
Nah, secara otomatis orang yang atau pengguna yang kita masukkan emailnya seperti tadi itu dapat mengakses file ini. Nah, ini untuk opsi yang dibatasi. Nah, apabila memilih opsi siapa saja yang memiliki link, maka kita tidak perlu untuk memasukkan email seperti tadi. Kita cukup untuk menyalin link tersebut dan membagikannya kepada orang yang ingin mengakses linknya tadi. Di sini juga ada opsi untuk sebagai pelihat, pengomentar, atau editor. Nah, opsi ini itu digunakan untuk mengetahui peranan dari orang yang memiliki link tersebut. Misalnya, kita membagikan kepada pengguna lain. Peranannya adalah sebagai pelihat, maka pengguna lain hanya dapat mengakses file tersebut sebagai pelihat. Tapi jika kita memilihnya sebagai pengomentar, maka pengguna lain dapat mengomentari file yang ada, dan jika kita memilih editor, maka pengguna lain dapat berkontribusi dalam mengedit file tersebut. Untuk mengelola anggota dalam drive bersama, pengguna itu dapat mengetuk bagian kelola anggota di salah satu drive bersama. Di bagian atas kanan ada fitur kelola anggota. Nah, dari sini kita bisa menambahkan orang lain untuk mengakses drive ini secara bersama-sama dengan memasukkan emailnya. Lalu nanti di situ akan ada opsi seperti tadi, ketuk emailnya lalu kirim, dan nanti secara otomatis dia akan menjadi salah satu anggota dalam grup drive bersama ini. Untuk mencari suatu file atau folder, kita bisa mengetikkan kata kunci atau keyword yang berupa nama file, kata-kata file, dan istilah yang cocok dengan sebagian nama file pada bagian tengah Google Search Bar. Ditelusuri Digidrive ini. Contoh, saya akan mencari file silabus, maka saya akan mengetikkan silabus, lalu akan muncul file yang kita cari. Selanjutnya yaitu cara mengganti nama file atau folder. Cara mengganti nama folder yaitu cukup dengan mengklik titik 3 di bagian kanan file atau folder, lalu kita bisa pilih opsi ganti nama. Nah, di sini kita bisa mengganti nama folder tadi. Contoh, di sini saya akan mengganti nama folder 1. Lalu kita klik OK, dan secara otomatis nama file tadi atau folder tadi akan berubah menjadi folder yang kita inginkan. Nah, untuk file, cara menggantinya sama, yaitu dengan mengklik titik 3 di bagian kanan, lalu pilih opsi ganti nama, dan kita bisa mengganti nama file yang kita inginkan. Contoh, ini saya akan mengganti namanya menjadi kelas 11 seperti ini, lalu kita klik OK. Nah, secara otomatis nama file tersebut akan berubah. Berikutnya yaitu memindahkan atau menyalin file atau folder. Nah, langkah awal untuk menyalin file yaitu dengan cara mengklik titik 3 di bagian pojok kanan file, lalu pilih opsi buat salinan. Nah, nanti akan secara otomatis muncul file kedua, yaitu file salinannya dengan tambahan kata salinan sebelumnya. Selain cara tersebut, kita bisa memakai Ctrl+C. Jadi, kita klik Ctrl+C, lalu selanjutnya kita klik Ctrl+V. Nah, akan secara otomatis muncul salinannya seperti cara yang pertama tadi. Untuk memindahkan file, caranya yaitu pilih file yang akan dipindahkan, lalu klik titik 3 di bagian pojok kanan file. Selanjutnya, pilih opsi atur, lalu pilih opsi pindahkan. Selanjutnya, di sini kita bisa milih folder yang akan digunakan sebagai tempat file yang akan dipindah. Contoh, di sini saya akan memindahkan pada folder tugas kelompok. Lalu kita klik pindahkan. Selanjutnya klik pindahkan lagi dan sudah terpindahkan filenya. Untuk selanjutnya yakni cara menambahkan pintasan di Google Drive. Nah, pintasan biasanya itu digunakan untuk mengatur satu file atau folder dalam dua lokasi penyimpanan Google Drive. Misalnya, kita hendak menyimpan satu file A di dalam drive saya dan di drive bersama. Nah, caranya itu seperti ini, dengan mengklik
salah satu file, kemudian klik titik 3 di bagian kanan file atau di bagian atas tampilan Google Drive seperti ini. Kemudian klik atur dan pilih opsi tambahkan pintasan. Di sini saya akan membuat pintasan di drive bersama. Nah, contoh. Nah, di sini langsung ditambahkan saja pintasannya. Nah, secara otomatis pintasan ini itu akan muncul di dua lokasi, di drive saya dan di drive bersama seperti ini. Misal kita buka filenya, kemudian file ini akan coba kita edit. Contohnya seperti, misalnya ini saya ganti makalah teknologi perkantoran. Nah, ini secara otomatis akan tersimpan di Google Drive. Nah, sekarang kita kembali lagi ke Google Drive tadi, lalu kita klik yang drive bersama. Selanjutnya kita cari pintasan yang telah kita tambahkan tadi. Nah, di sini ketika ini diklik, maka otomatis tampilannya juga akan berubah mengikuti yang disimpan di drive saya. Jadi hal ini itu membuat tampilan di dua lokasi itu tetap sama meskipun diedit. Selanjutnya yaitu mengurutkan file atau folder. Langkah awal untuk mengurutkan file atau folder yaitu dengan mengurutkan berdasarkan abjad. Jika mengurutkan berdasarkan abjad, klik bagian nama ini. Nah, nanti secara otomatis file akan terurut berdasarkan abjad. Nah, jika kita ingin mengurutkan berdasarkan terakhir diubah, maka kita bisa klik bagian terakhir diubah ini di bagian samping pemilik ya. Kita klik bagian terakhir diubah, lalu pilih opsi terakhir diubah. Nah, nanti akan secara otomatis file dan folder akan terurut berdasarkan terakhir diubahnya. Selanjutnya kita juga bisa milih opsi terakhir diubah oleh saya. Nah, nanti akan otomatis terurut berdasarkan file atau folder yang terakhir kita ubah. Kita juga bisa memilih terakhir saya buka. Nah, nanti akan terurut juga file atau folder berdasarkan terakhir yang kita buka tadi. Selanjutnya, kita bisa juga mengurutkan file berdasarkan ukurannya. Caranya yaitu dengan mengklik panah di bagian samping kiri ukuran file ini, balik arah pengurutan, kita klik jika ingin mengurutkan berdasarkan file terkecil terlebih dahulu ke file terbesar, nanti panahnya yaitu ke bawah. Namun jika ingin file terbesar terlebih dahulu, setelah itu file terkecil, kita bisa pindah panah tersebut menjadi ke atas seperti ini. Nanti file akan otomatis mengurutkan berdasarkan ukuran yang kita inginkan. Nah, untuk melihat kapasitas penyimpanan, caranya yaitu kita bisa mengklik bagian kiri bawah pojok gambar awan ya penyimpanan ini. Nah, di sini akan muncul tampilan kapasitas total penyimpanan beserta detail-detail penggunaan penyimpanan untuk setiap jenis file. Di sini ada misalnya drive 5,73 GB, lalu Gmail 9 MB, lalu foto 0 byte. Dengan melihat informasi-informasi ini, kita bisa memantau sejauh mana kapasitas penyimpanan yang terisi, dan kita juga bisa mengelola file atau folder yang mungkin perlu kita hapus atau disalin ke tempat penyimpanan lain. Kemudian untuk mengubah tata letak tampilan file atau folder itu bisa dilakukan dengan mengklik icon yang ada di bagian atas ini. Nah, icon ini itu ada tata letak daftar maupun list atau petak. Ada dua macam tata letak. Ketika ini diklik satu kali, maka akan berubah menjadi tata letak petak. Kemudian jika diklik lagi, itu akan berubah menjadi tata letak daftar. Nah, tata letak ini itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya kita ingin tata letak yang menampilkan informasi file dengan detail seperti terakhir diubah atau ukuran file, maka bisa memilih yang opsi tata letak daftar seperti ini. Akan tetapi jika ingin melihat folder dalam tampilan yang lebih sederhana, itu bisa dengan mengklik lagi menjadi tata letak petak seperti ini.
Selain mengubah tata letak, Google Drive juga mempunyai fitur lain, yakni mengubah warna atau tampilan folder. Nah, mengubah warnanya ini mudah sekali caranya, cukup mengklik titik 3 di bagian samping folder, lalu pilih atur, dan di sini disediakan berbagai warna yang bisa diubah, ada merah, kuning, hijau, biru, dan sebagainya. Adapun cara untuk melihat informasi file atau detail dan aktivitasnya pada Google Drive. Yang pertama yaitu kita bisa mengklik filenya terlebih dahulu, lalu klik bagian pojok kanan atas tampilan Google Drive atau lihat detail, ini icon I ya, kita klik, lalu nanti akan secara otomatis muncul di bagian kanan bar Google Drive, muncul detail dan aktivitas file tadi. Nah, pada detail dan aktivitas ini meliputi jenis file, ukuran, penyimpanan yang terpakai, lokasi, pemilik, dimodifikasi, dibuka, dibuat, izin mendownload, dan deskripsi file. Pada bagian aktivitas ini meliputi waktu dan tanggal akses terakhir, riwayat versi, serta riwayat aktivitas yang mencakup perubahan komentar dan pembagian file. Selain cara tadi, kita juga bisa melihat informasi file dengan cara lain, yaitu dengan klik titik 3 di bagian pojok kanan file, lalu kita klik informasi file dan pilih opsi detail. Nanti secara otomatis akan muncul seperti cara yang pertama tadi, yaitu detail dan aktivitasnya. Cara menghapus dan mengembalikan file yang telah dibuang yaitu dengan cara klik titik 3 di bagian kanan file. Ini cara menghapus ya. Klik titik 3 di bagian kanan file, lalu pilih opsi pindahkan ke sampah. Lalu klik pindahkan ke sampah. Nah, secara otomatis file yang tadi kita hapus akan hilang dari tampilan Google Drive-nya. Namun, jika ingin membatalkannya, kita tinggal klik urungkan. Jadi contoh kita hapus lagi ini, nah pindahkan ke sampah, lalu kita bisa klik urungkan di bagian ini. Nanti file atau folder tidak akan terhapus. Untuk cara mengembalikan file yang telah kita buang tadi, kita pilih tools di bagian kiri Google Drive pada bagian sampah. Nah, di sini akan muncul file-file yang sebelumnya kita hapus. File yang dipindahkan ke sampah biasanya akan disimpan oleh Google Drive selama 30 hari hingga akhirnya akan dimusnahkan secara permanen. Untuk cara mengembalikan file yang telah kita hapus tadi, kita tinggal klik file yang akan kita kembalikan. Lalu kita bisa klik bagian icon waktu di sebelah kiri atas, ini pulihkan dari sampah. Nah, secara otomatis file yang akan kita pulihkan akan kembali ke folder yang sebelumnya. Nah, akan kembali seperti ini. Untuk mengubah tampilan Google Drive secara mendalam, pengguna itu dapat mengubah setelan dengan mengetuk ikon pengaturan atau setelan di bagian atas tampilan Google Drive ini. Kemudian pilih opsi setelan. Nah, di dalam ikon ini itu terdapat berbagai macam pengaturan yang dapat diubah mulai dari setelan umum, notifikasi, dan kelola aplikasi. Di sini juga ditampilkan penyimpanan, ruang kerja, kepadatan, upload, offline, file yang disarankan, dan sebagainya. Untuk notifikasi juga ini ada bagian browser, email, Google Chat, dan untuk kelola aplikasi. Nah, ini ada opsi-opsi untuk menampilkan aplikasi yang dapat terhubung ke Google Drive, seperti Appsheet, Google Collaboratory, Google Dokumen, Google Earth, Google Formulir, dan sebagainya. Nah, untuk dapat memahami keseluruhan fitur Drive, itu pengguna dapat mempelajari beberapa fungsi keyboard pada laptop atau komputer yang digunakan untuk mengakses Google Drive melalui fitur pintasan keyboard. Jadi di Google Drive ini itu menyediakan satu fitur yang namanya pintasan keyboard, di mana fitur ini itu menyediakan semacam tools-tools yang berguna untuk mempermudah dalam pengoperasian Google Drive, dalam memilih item misalnya, atau memperluas pilihan, atau memindahkannya. Nah, ini untuk memindahkan ke bawah tanpa mengubah pilihan nih, cara gampangnya dengan mengetuk kontrol ditambah tanda panah ke bawah. Kemudian untuk menyalin item juga ini bisa dengan kontrol C,
Terus sudah itu Ctrl V. Nah, ini memudahkan sekali dalam penyalinan file tanpa harus satu-satu mengetik titik 3 seperti cara tadi. Nah, seperti itu. Ini ada banyak banget bisa dipelajari. Nah, seperti ini. Ini untuk membuka item juga bisa dengan enter atau O gitu. Terus untuk membuka item di tab baru juga bisa dengan Ctrl plus enter. Untuk menghapus pun juga tinggal mengetuk delete di bagian keyboard. Nah, seperti itu. Dari tutorial tadi, gimana nih? Udah paham belum cara penggunaan fitur-fitur Google Drive? Kalau udah paham, bisa dong langsung dicoba. Oke, sekian video tutorial dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih telah menonton video sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube kami. See you in next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.